atau yang kita kenal Buzaini di channelnya. Beliau itu merupakan salah satu YouTuber ahli sunnah wal jamaah. Dan sekarang yang lagi viral tentang persoalan masalah nasab Ba'alawi atau nasab para habaib. Yang saya senang daripada Gus Zaka itu adalah beliau itu netral. Apa yang salah beliau luruskan, tidak pandang bulu, baik dari habaib kalau keliru beliau luruskan, atau dari pihak daripada pendukung Kiai Imaduddin ada yang keliru beliau luruskan. Berbeda halnya dengan kebanyakan YouTuber yang kami temukan, di sana ada ketidaknetralan. Dalam artian begini, seumpama YouTuber itu pendukung daripada tesis Kiai Imaduddin, apabila ada kekeliruan dari para pendukung Kiai Imaduddin, mereka diam. Begitu juga dari pihak pembela habaib, apabila ada dari kalangan habaib ataupun pembelanya keliru, mereka juga diam. Ini bagi kami kurang netral lah, kurang netral. Tapi kalau Gus Zaka, beliau ini luar biasa. Siapapun yang salah, siapapun yang keliru, maka beliau meluruskannya. Ketika dari pihak habaib keliru, beliau langsung meluruskan. Ini saya senangnya Gus Zaka. Begitu juga ketika dari pihak Kiai Imaduddin keliru, beliau langsung meluruskan. Beliau ini adil bagi kami ya, sikap adil yang luar biasa yang beliau miliki. Gus Zaini, semoga Allah menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita boleh berbeda dalam masalah apapun, sebesar apapun, kita tetap harus saling mendoakan satu sama lain. Doa untuk kebaikan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Ini untuk semua orang, sesama muslim, sesama orang Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, walaupun mungkin berbeda-beda sukunya. Kemudian kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ada di Gaza, atau di daerah manapun yang sedang Allah uji. Semoga Allah berikan kemenangan dalam peperangannya. Semoga Allah sambut yang wafat sebagai syuhada. Amin, Allahumma amin. Saya disclaimer dulu, dengan Gus Sani ini saya kenal secara personal, walaupun belum pernah ketemu, tapi kita masih pernah berkomunikasi lewat WA. Saya mau klarifikasi, yang pertama, kalau saya adalah YouTuber aswaja, ya. Secara amaliyah saya aswaja, orang NU, berkunut, bertahlil, akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Ghazali, Junaid al-Baghdadi, dan seterusnya. Jadi la khilafah fihi, tidak ada masalah tentang itu. Kemudian masalah saya sering mengkritik YouTuber Wahabi sebagai tanda saya YouTuber aswaja, itu juga sudah banyak buktinya dan bisa dicek di video saya sebelumnya. Hanya saja di bagian kedua, apakah saya netral? Kalau saya pribadi, atau misalnya saya hanya berdialog dengan Gus Sani, ya tentu kita sepakat saya netral. Tetapi kalau di depan netizen, tentu saya tidak netral. Yang pertama, kenapa saya netral? Karena seperti yang dijelaskan oleh Gus Sani, netral itu maksudnya adalah kita berpijak kepada kebenaran. Berpijak kepada kebenaran di sini adalah kita mengkoreksi apa yang salah, kita membela apa yang sudah benar. Ketika yang benar disalahkan dengan cara menyalahkan yang salah, maka yang menyalahkan itu yang kita kritik. Artinya yang kontra kita kritik. Tetapi ketika kebenaran itu ternyata didukung dengan cara yang juga salah, maka itu juga kita kritik. Itu bisa terbukti sebetulnya kalau masalah itu. Saya mengkritik Gus Rumail bukan sekali dua kali, padahal satu kubu. Artinya sama-sama meyakini keabsahan Sadah Ba'alawi. Lalu saya tidak mengkritik YouTuber-YouTuber yang lain, kecuali yang kontra-kontra, karena memang saya lihat di YouTube ini yang nyata-nyata pro Ba'alawi itu memang sedikit sekali. Kamu boleh cek. Yang nampak nyata-nyata kontra itu banyak, tapi yang nyata-nyata pro itu sedikit. Ya mungkin termasuk salah satunya konten saya. Ada mungkin salah satunya pamitnya ngantor, ya itu saja. Ya entah mungkin ada satu dua yang lain, tetapi yang kelihatan ya itu saja. Sementara yang kontra banyak. Maka ketika saya mengkritik YouTuber atau mengkritik konten YouTube, rata-rata yang saya kritik adalah yang kontra, karena memang itu yang banyak, yang pro sedikit. Tetapi kenapa kalau bagi netizen saya ini dianggap tidak netral, dan mungkin Gus Sani itu akan banyak diprotes itu, akan dibully mungkin, kok bisa saya dianggap netral? Karena bagi netizen itu kalau sudah pro Ba'alawi sudah tidak netral katanya. Kalau pro Kiai Imad mungkin disebut netral, ya wallahu alam, saya tidak paham apa tolak ukurnya. Cuma bagi saya netral itu bukan masalah pro kontra, tetapi kita membela apa yang kita anggap benar
kita mengkritik apa yang kita anggap salah. Selama semuanya itu berangkat dari dalil-dalil yang kuat, argumentasi yang kuat, maka itu namanya netral. Itu namanya kita menjunjung tinggi asas yang diterima bersama-sama, yaitu apa yang salah, apa yang benar. Cuma karena setiap kubu ini ada supporternya, maka bagi supporter manapun, ya tetap kalau dia sudah tidak mengkritik apa yang lawan kita, maka berarti dia berpihak kepada lawan kita. Kalau dia mengkritik lawan kita, berarti dia berpihak kepada kita. Ya mestinya begitu. Standarnya sederhana saja. Kalau sudah nyerang-nyerang tulisannya Kiai Haji Imaduddin, mengkritik videonya Kiai Haji Imaduddin, itu sudah berarti kontra Kiai Haji Imaduddin, pro Balawi, berarti tidak netral. Itu rumusan netizen begitu. Sebaliknya kalau sudah mengkritik Habib terus dan sepakat dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin bahwa Balawi ini batal nasabnya, mereka Yahudi bukan keturunan Rasulullah, mereka mau menjajah atau apa, mereka memalsukan makam atau apa dan sebagainya. Oh, itu berarti dia itu adalah pro Kiai Haji Imaduddin kontra Habib. Itu sebetulnya juga tidak netral. Jadi tidak ada yang netral kalau ditarik kepada pro yang mana kontra yang mana. Karena kenyataannya memang dua pilihannya. Mau sepakat atau tidak sepakat. Ketika tidak sepakat maka berarti kontra. Ketika sepakat maka berarti pro. Kalau asasnya begitu saya tidak netral. Kenapa saya tidak netral? Karena saya kontra. Saya tidak sepakat dengan metodologinya. Saya tidak sepakat dengan banyak tulisannya. Berarti saya ini tidak bisa dikatakan netral. Kalau rumusan netralnya seperti itu. Tetapi saya paham apa maksud rumusan netralnya Ghosani. Yaitu suportif. Atau objektif. Itu mungkin ya. Jadi kita melihat sesuai dengan objeknya. Tidak terkontaminasi oleh keberpihakan. Kalau ada YouTuber yang salah, walaupun pro Balawi tetap dikritik, walaupun satu kubu. Begitu juga misalnya ada YouTuber yang salah, yang benar dari kontra Balawi, ya tidak kita kritik kalau sudah benar. Makanya dari sekian banyak konten kan tidak semuanya saya kritik. Tidak mesti setiap yang kontra Balawi, yang pro Kiai Haji Imaduddin ngupload terus saya kritik, kan enggak juga. Begitu juga tidak semua tulisan Kiai Haji Imaduddin, tidak semua ceramah Kiai Haji Imaduddin saya salah-salahkan, enggak juga. Nah, berarti di situ netralnya masih ada, di mana kita bicara mana yang benar, mana yang salah. Tidak masalah berpihak kepada siapa. Nah, cuman sekali lagi saya luruskan yang dimaksud netral oleh Ghosani ini adalah ya seperti yang beliau sampaikan. Itu sudah tidak butuh takwil sebetulnya. Itu sudah mantuk oleh beliau. Kalau ayat itu sudah nasnya seperti itu bahwa netral, karena kalau ada yang salah tidak mau tahu dia dari kubu mana. Kira-kira begitu ya. Bahkan kalau kamu rutin menyimak konten saya mengkritik Habib itu sudah banyak sekali. Walaupun tidak semua saya kritik, karena saya tidak semuanya saya tahu gitu ya. Tidak semua saya tonton gitu. Yang saya tonton, yang saya tahu saya kritik. Begitu ya. Allahumma hadina ahda sabil.